Para muhibbin ini bukan anak-anak santri kita, bukan kiai-kiai kita, tapi mereka orang-orang imigran. Itulah muhibbin dari kiai-kiai. Akhirnya yang ada hanya marah, belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong. Waspadalah, ini yang disebut dengan merokok. Karena adanya kiai-kiai ini, mereka berani berlindung. Coba kalau tidak ada kiai-kiai yang memberikan perlindungan kepada mereka yang mengaku cucu Nabi ini, apa yang akan terjadi? Loh, kiai-kiai ini siap untuk menjadi tumbal kedamaian. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Itulah target operasi mereka, bagaimana membunuh keberadaan Prah Wali Songo. Dan inilah 5 agenda operasi rahasia yang mereka lakukan. Pertama, Wali Songo dipropagandakan sebagai Habib, yaitu berjalur nasab sampai ke Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Propaganda ini dilakukan melalui tulisan, lisan maupun arkeologi. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam Ubaidillah, tidak mau disebut Abdullah, tidak mau. Karena padahal orangnya al-alim, al-bari, Masya Allah. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyyin. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur atau Aslul Bahar, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Kedua, keturunan Wali Songo digembar-gemborkan terputus karena bukan jalur laki-laki. Kalaupun ada, mereka berasal dari jalur ibu, dan karenanya nasab mereka dinyatakan terputus. Aturan yang menyebut garis lurus laki-laki ini sengaja digaungkan oleh klan Ba'alawi sebagai alat untuk mengeliminir Prah Wali Songo sebagai satu-satunya kompetitor terkuat mereka di Indonesia. Mereka keturunan-keturunan Wali Songo dianggap tidak ada. Begitu keturunan-keturunan Wali Songo muncul semuanya, dipikir ingin mengakui sebagai cucu Nabi. Enggak, karena kakek nenek moyang kita menyembunyikan itu, sehingga berubah menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi tubagus, menjadi gus, menjadi lora. Tapi hari ini banyak orang yang tidak dengan ilmu memprovokasi orang, kemudian memaki-maki itu Habib itu antek Yahudi, antek penjajah, ini itu. Ini apa? Kan nggak bisa satu orang melakukan kesalahan semua jadi salah. Ya, itu hal yang harus dikritisi. Jangan sampai pembahasan menjadi rasis. Ketika konflik ini tidak bisa terselesaikan, pemerintah harus turun tangan. Bapak Presiden yang terhormat harus mengambil langkah supaya anak di negeri ini tidak saling cakar-mencakar. Maka ini sudah bagus-bagus mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Ujungnya tuh soal husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Ketiga, jika ada yang mengaku sebagai Prah Wali Songo, maka dia akan diintimidasi, diteror, bahkan dipersekusi. Tindakan ini merupakan upaya untuk menciptakan ketakutan pada Prah Wali Songo agar status atau identitas itu tidak muncul di tengah masyarakat. Di sisi lain, juga menciptakan persepsi di masyarakat bahwa satu-satunya cucu Nabi adalah mereka yang berasal dari klan Habib Ba'alawi. Ini ketika dihadapkan orang Jawa lawan dengan orang Jawa, enak dong mereka. Maka saya katakan yang jadi muhibbin bukan orang Jawa, tapi mereka imigran. Itu adalah budak kita. Bebek no dianggap bela nih habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anu Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Keempat, menciptakan persepsi di masyarakat bahwa siapa saja yang mengaku sebagai Prah Wali Songo oleh karena Wali Songo itu akar pohon nasabnya sama dengan Habib Ba'alawi, maka dia harus melewati verifikasi lembaga Rabitoh Alawiyah, disingkat RA, karena RA adalah satu-satunya lembaga yang memverifikasi Habib. Jika tidak diakui RA, maka siapapun bukan keturunan Wali Songo. Dulu tidak ada akte kelahiran, tidak ada. Jadi sak kampung akhirnya percaya. Nah, kalau ada orang nuduh itu bukan anaknya Pak Abdul Ghani itu Miftahul Khairi. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup. Karena sak kampung sudah percaya. Cukup sak kampung. Akhirnya menjadi masyhur dan istifadah. Ini kaidah ilmiah.
Di hadapan publik, persepsi dan keyakinan ini sengaja terus dihembuskan, sementara ada mekanisme gelap di belakang layar yang tidak diketahui oleh pihak manapun bahwa Trah Wali Songo sejatinya pasti ditolak, dinyatakan terputus oleh sistem verifikasi RA. Posisi dan fungsi RA sengaja dipropagandakan ke masyarakat sebagai satu-satunya lembaga validasi nasab Juriyah Rasul, sehingga seolah-olah menjadi lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam verifikasi kenasaban Juriyah Nabi. Agenda ini terbukti sangat sukses sebab RA berhasil meniadakan lembaga lain yang menjadi kompetitornya. Kubu Wali Songo dengan kubu Robitoh Alawiyah dipertemukan, bahsul masail nasional, kalau perlu internasional. Soal bicara nasab, ini kan harusnya kita berbicara itu dengan standar ilmu. Maksudnya standar ilmu itu ya harusnya diujinya di kampus. Misalnya tentang bagaimana landasan teorinya. Namanya ini kan penelitian, kan harus ada landasan teori. Terus metode apa? Kita jangan mau diadu antara kita, kakekmu dan kakek kita semuanya dulu berdarah-darah ingin memiliki bangsa ini, bangsa yang berdaulat, adil dan sementara ketika engkau mengadakan acara, leluhurmu tidak pernah mereka singgung, leluhurmu tidak pernah mereka sebut sebagai pahlawan, mereka menyebut leluhur mereka sebagai pahlawan. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan, ini bisa dituduh kodak orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini kodak. Kelima, menciptakan struktur gelar keturunan Nabi yang tertinggi adalah Habib, sedangkan Sayyid ataupun Syarif di bawah Habib. Bahkan untuk diakui sebagai Sayyid atau Syarif harus memperoleh pengakuan dari RA. Sedangkan sudah disetting bahwa keturunan Wali Songo hampir pasti dinyatakan terputus dan tertolak oleh sistem RA dengan sebab para keturunan Wali Songo yang masih ada berasal dari jalur ibu. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru pada habaib. Maka dengan demikian, jadilah Sayyid atau Syarif hanya dari jalur klan Habib Ba'alawi. Dengan demikian, gelar tertinggi Juriyah Nabi yaitu Habib hanya bisa dikenakan oleh mereka yang berasal dari klan Habib Ba'alawi saja.